kita sudah sampai pada akhir. Nah, di akhir ini saya beri kesempatan teman-teman untuk ya silakan memberikan pendapat atau mau sharing atau ya berkat-berkat yang didapat dari diskusi-diskusi kita selama ini yang sudah 17 sesi. Apakah ini berarti semua sudah tuntas dibahas? Tentunya tidak ya, belum ya, karena firman Tuhan itu tidak pernah selesai untuk dibahas. Mau dibahas terus juga nggak ada ujungnya, boleh dikatakan begitu. Ya, namun secara prinsip-prinsip dasar, hal-hal yang penting itu sudah kita bahas, ya. Bagaimana juga sikap orang Kristen terhadap mujizat seharusnya bagaimana. Nah, itu sudah dibahas semuanya. Kalau ada yang mungkin masih ganjalan atau hal yang kurang mantap, silakan ditanyakan, nggak masalah. Ya, memang forum kita kan forum obrolan dan Q&A. Jadi boleh-boleh aja mau menanggapi, mau masih ragu-ragu, atau nggak jelas, nggak apa-apa. Ada boleh untuk bertanya atau sharing pergumulan juga silakan. Ya, ini forum terakhir ini saya enggak banyak bicara ya. Mungkin silakan teman-teman aja yang saling ngobrol gitu. Jadi saya buka kesempatan untuk kita semua bisa tukar pikiran, tukar pengalaman, dan mungkin juga ada yang mau memberikan kesimpulan-kesimpulan dari semua yang kita sudah bahas ya. Silakan Pak Aryo. Visi, misi, dan tujuan daripada yang signifikansi kesembuhan ilahi ini sudah betul dan sudah tercapai, saya kira. Tujuannya, maksudnya untuk menjelaskan posisi yang benar daripada sebuah mukjizat itu pada tempat yang benar, sudah benar, sudah benar dan sudah tercapai, sudah sangat jelas. Terima kasih. Puji Tuhan. Ya, Pak Aryo sudah sharing, sudah sangat jelas. Tujuannya sudah tercapai. Oke, yang lain mungkin kasih tanggapan. Siapa aja deh. Nanti kalau perlu saya tambahi, ya saya tambahkan. Gitu. Silakan, dari yang YouTube mau tulis juga boleh. Atau mau masuk di Zoom juga boleh. Silakan, hari ini semua boleh bicara. Saya sudah terlalu banyak bicara, sekarang giliran teman-teman yang bicara. Apa kesannya, berkatnya, tanggapannya. Silakan Pak Liman. Ya, betul Pak Aryo lah, tujuan kita memang sudah tercapai dan Pak Andi Halim sudah semaksimal mungkin memberikan semua nasihat-nasihat, pengetahuan-pengetahuannya untuk mereka-mereka. Saya pikir cukup bagus Pak. Tapi sekali lagi, last minute semua di tangan Tuhan, Pak. Kita cuma hanya bisa memberikan satu nasihat dan doa-doa, tapi semua itu adalah satu keputusan Tuhan. Kita tidak tahu, pokoknya kita memberitakan sesuatu yang benar. Kalau mereka tidak mau bertobat, ya sudah terserah keadaan mereka. Yes. Itu yang saya bilang, Pak. Jadi semua itu tergantung pada Tuhan. Kita cuma bisa memberikan nasihat, karena hasilnya sudah pol-pol, sudah mantap semua, sudah dikeluarkan semuanya.
Kalau mereka tidak mengerti, ya memang sudah suatu jadi istilah predestinasi sudah berlaku, Pak. Itu terima kasih, Pak Andi. Terima kasih, Pak Liman. Silakan. Kalau yang di YouTube mau tulis juga boleh, berkat-berkat apa yang didapat. Ya, atau ada tanggapan, ada pertanyaan juga boleh di YouTube, silakan tulis di chatnya. Kalau live ini masih bisa ya tulis di chatnya. Oke, silakan yang lain kasih tanggapan. Ini kesempatan teman-teman yang giliran berbicara. Saya hanya ya pengantar-pengantar aja deh saya. Setelah ini mau bicara apa? Belum ya. Dulu ada usulan ya. Kalau ada usulan-usulan topik-topik yang bisa kita bahas bersama. Nah, itu saya juga terima masukan-masukan ya dari teman-teman, kira-kira mau bicara tema apa gitu. Oke, siapa? Saya sebut aja kalau enggak ada yang mau bicara ini. Karena orang Kristen biasanya terlalu rendah hati, jadi enggak berani langsung bicara ini. Pak, Ya, orang ya Bu Kristen, Lani silakan. orang Kristen itu sehat jasmani dan sehat rohani. Bukan kesembuhan jasmani aja, tetapi kesembuhan rohani juga bertumbuh. Jadi semangat. Nah, kalau kesembuhan jasmaninya enggak sembuh bagaimana? Semangat enggak? Semangat masih tetap semangat. Semuanya kan kedaulatan Allah. Nah, itu dia. Mau susah, mau senang, semuanya sukacita kok. Itu kan udah kedaulatan Tuhan. Kita kan di dunia orang berdosa, tetapi keselamatan kan dari Tuhan. Iya, bagus. Jadi kalau tidak sembuh, Ya, gimana? Ngomel sama Tuhan atau? jangan lebih ngomel, lebih sakit. Masa udah Oh, ya. sakit mau disakitin lagi? Sukacita aja. Ya, maksudnya apa ya? Ya gimana ya? Semuanya kita miskin, kaya gitu ya, sakit atau bagaimana? Maksudnya ya semuanya kan kedaulatan Tuhan gitu loh Pak. Iya. Itu ya sebelumnya kita percaya Tuhan kita belum ngerti, tapi kalau sudah percaya Tuhan ya semuanya ya anak-anaknya, kita kan anak Tuhan Pak. Masa masih khawatir? Ya. Jadi kalau divonis mati sama dokter gitu gimana? Waduh, aku sial ini. Enggak. Udah aku divonis semua dokter. Udah kok yang dulu. Untung saya bukannya untung ya. Itu saya udah percaya Tuhan. Kalau enggak ya bikin stres, sudah mati kali. Karena nggak boleh stres, nggak boleh kerja, nggak boleh apa. Jadi Semuanya dokter. Dulu Bu Lani udah divonis mati ya sama dokter ya? Oh iya, dokter ahli juga sudah kok sampai ke luar negeri. Saya bilang ya kalau mati ya udah di tangan Tuhan, saya ketemu Tuhan. Kalau masih hidup masih ketemu Pak Andi, teman-teman semuanya dengan dokter ya kan. Jadi Ya, Bu Lani mengalami kesembuhan ya? oh, saya kan udah kesembuhan rohani dulu. Oh iya, enggak jasmaninya, kesembuhan jasmani. Oh puji Tuhan. Ya. Bertumbuh Pak, udah sehat sekali enggak. Ya saya sih saya ngomong sendiri sih sembuh rohani, sembuh jasmani. Divonis apa dulu sama dokter Bu Lani? Ya mati. Mati Saya ya? iya, semuanya kan ini nggak kuat, mati. Semua dokter ahli. Apa penyakitnya apa Bu? Biasanya
jantung penyempitan ya, pembuluh darah penyempitan. Saya tuh pelebaran. Jadi Oh, masih pelebaran bisa, malahan ya. iya. Jadi saya tuh masih bisa kerja, masih bisaannya hanya saya check up aja, saya sering check up. Jadi check up bilang, loh, oh ini kenapa? Aku kan bisa kerja, bisa nyetir, bisa masak, bisa ngepel, bisa nyuci, semuanya berjalan dengan baik. Bukannya Kok loyo dokternya gitu. memvonis mati? Iya, terus disuruhnya di Indonesia udah nyerah ke Loh, enggak, Melbourne. kondisinya apa kok dokternya menyerah? Ya, kamu ini nggak boleh kerja, nggak boleh mikir, nggak boleh. Seperti nenek-nenek umur 99 tahun aja, Pak. Jadi nggak boleh apa-apa. Nggak boleh belajar. Jadi suruh hang semuanya karena berat. Kamu tuh tinggal pecah, mati, keluar darah dari hidung, dari mulut, dari semuanya. Karena pembuluh darahnya melebar, bukannya menyempit. Ini jarang terjadi di Indonesia. Jadi di Indonesia belum ada penanganannya. Ke Melbourne, Profesor Dr. Brian Buckman. Di sana sesudah operasi, Ibu Lani, itu tahu nggak kalau saya sedikit aja salah? Oh tahu, ya saya pasti mati, tapi saya hidup kembali kok. Karena saya udah percaya dengan Tuhan Yesus, saya bilang. Karena dokternya belum percaya Tuhan Yesus. Saya bilang, Natal mau kemana dok? Mau makan-makan. Mau kumpul-kumpul keluarga. Ya saya mau mati, saya bilang ada Tuhan Yesus yang mati bangkit pada hari ketiga dan siapa yang percaya akan dibangkitkan. Iya. Saya mau mati ya saya injilin aja. Ya. Dokternya sayang dok, dokternya hebat tapi belum percaya Tuhan. Oh. Gitu. Nah, gejalanya apa bulan? Pembuluh darah membesar tuh. Kok suara kecil? Halo? Gejalanya apa, Bu? Halo? Kok? Halo? Kok? Ya, gejalanya apa? Pembuluh darah membesar itu. Dengar. Dokternya waktu itu ngomong apa kok pembuluh darah membesar itu bagaimana maksudnya? Iya, operasinya kalau salah sedikit aja, saya jadi umur saya belum pensiun, umur 54, 55 saya mau pensiun. Saya pikir saya mau diperpanjang, saya nggak mau. Saya mau pensiun aja. Karena saya pikir saya berdosa juga ya. Kerja itu dari pagi sampai malam. Anak-anak masih kecil, bayi-bayi saya nggak ketanganan. Jadi umur 55 saya mau berhenti aja. Enggak, yang Kerjanya. tadi saya tanya itu kok dokternya itu kok bisa menganggap pembuluh darah membesar lalu bakal mati itu gimana itu? Itu gejalanya apa, Bu? Saya sih nggak tahu ya, gejalanya nggak pusing, nggak sakit, nggak apa, cuman check up. Waktu saya kan udah check up semuanya bagus. Jantungnya itu echo yang baru ketahuan, echo. Biasanya kan kita treadmill, terus ya mungkin waktu itu dokternya di sini mau di treadmill, saya bilang treadmill kan sering, treadmill, EKG segala apa udah sering, yang belum dok, yang jarang orang-orang yang mahal, saya bilang yang jarang dicek apa. Saya echo udah lama ya, udah berapa tahun gitu ya. Echo katanya, oh ya saya echo aja. Kalau saya treadmill mati itulah. Karena itu kan berat dok. Ini Pak Andi. Kalau saya treadmill itu mungkin saya mati. Nggak kuat. Enggak. Gitu, tapi saya tolak. Kok bisa katanya enggak ada gejala apa-apa. Kok bisa divonis mati itu bagaimana? Enggak jelas. Misalnya tekanan darah tinggi atau apa, nah itu mungkin kan tekanan darah
kalau tinggi sekali enggak, udah biasa tinggi ya. Gejalanya emang tinggi dan katanya jantung saya tuh melebar gitu aja, tapi nggak ada pembuluh darah. Tapi saya nggak berasa pusing, nggak lemes, nggak makan tetap, semuanya tetap seperti sekarang. Jantungnya membengkak maksudnya? Enggak. Enggak juga. Hanya tipis kali, mungkin tipis. Jadi ini Berarti pembuluh ya enggak darahnya. jelas ya penyakitnya apa ya? Iya, jadi nggak ketahuan. Terus Jadi diperiksa maksud dokter saya, Australia sudah beres. ya menurut saya walaupun kita tidak berasa sakit, kita check up lah. Kalau sudah umur 40, 50 gitu check up. Itu Lalu apa betul-betul nggak kata tahu. dokter Australia apa? Ya kalau dia salah operasinya sedikit aja, ya dia bilang ya masuknya game lah gitu. Saya bilang apapun saya udah percayakan dokter, silakan aja mau operasi bagaimanapun, mau dibongkar bagaimanapun dokter. Saya bilang beruntung ya saya punya, ya saya bersyukur banget ya. Semuanya sudah mendoakan kami, di teman-teman gereja, teman-teman kantor. Saya bilang, yuk silakan aja mau bongkar bagaimana, aku berikan gitu loh. Terus akhirnya dioperasi. Saya bersyukur sekali Pak Pendeta. Saya tuh orangnya takut. Sebenarnya takut apa ya? Takut disuntik pun saya takutnya minta ampun ya. Saya takut gelap ya. Saya takut disuntik aja sampai sekarang saya takut. Tetapi waktu dibicarakan mau meninggal atau apa, saya bingung ya, kok tenang gitu loh. Saya bingung itu, benar-benar saya bingung. Saya nggak berasa, saya bicara sama suami, saya bicara sama anak-anak, Akhirnya mama, dokternya papi, apa, Bu? Melakukan apa? Dioperasi atau diapakan? dioperasi besar. Saya 1 bulan di Melbourne, di rumah sakit Edward Hospital. Yang dioperasi apanya, Bu? Ya jantungnya udah dibelek ini dadanya. Dadaku kan udah, mana dadamu, mana dadaku. Aku udah buka dadaku. Sudah dibuka ya. Terus yang diperbaiki apa, Bu? Jantungnya. Jantungnya Pembuluh diapakan? darahnya. Pembuluh darahnya. Pembuluh darahnya. Ya, terus saya kan ke dokter Indonesia lagi. Pada tercengang itunya, saya beberapa ke rumah sakit kan di Medistra sama di Siloam. Terus saya ke BPJS sekarang ini, semuanya hebat lu Lani. Kenapa? Lu baru satu yang selama ini ya, sekarang udah ada ya alat-alatnya. Baru satu ini yang gue lihat lu hidup. Loh kok yang dulu lu bilang baik-baik, kata dokternya kan baik-baik gitu kan. Saya bilang saya mau mati pun harus dikasih tahu. Ya kan, saya harus siap-siap semuanya. Saya kalau sakit dikasih kata, waktu itu kan hampir dokter pribadi saya, dia kan kasak kusuk dok, itu pendeta Andi, dia kasak kusuk sama ahli bedah segala apa di Indonesia ya. Saya lama sekali diperiksanya. Saya bilang dokter, yuk saya kira saya kanker stadium tinggi ya. Yuk saya tuh stadium tinggi pun yuk harus bicara. Kasus saya yuk harus bicara. Jadi saya udah jaga-jaga atau mau bicara apa dengan anak-anak, dengan semuanya gitu loh. Gitu. You harus bicara sama saya nggak takut, saya bilang gitu. Saya mati pun ya namanya udah di tangan Tuhan, saya bilang gitu. Tapi harus bicara, kalau nggak bicara berat gitu, you salah menurut saya. Kasus saya, you bicara aja langsung to the point. Saya bicara begitu sama dokternya. Dia bilang baik-baik. Ini dokternya bilang baik-baik. Itu kan hanya apa ya, menghibur saya. You bilang baik-baik, ternyata kok harus ke luar negeri. Di sini nggak ada yang menangani. Waktu itu kan pas ini pendeta
Ibu Megawati, suaminya yang ke Sydney, saya seminggu ke Melbourne. Oh, gitu ya. Ya, itu dia ke Sydney, saya ke Melbourne. Oke. Jadi pada prinsipnya setelah operasi ternyata cukup baik ya hasilnya ya. Gitu ya, Aduh, Bu. puji Tuhan, puji Tuhan. Ya. Oke, bersyukur pada Tuhan. Oke, Tapi teman. waktu itu Pak, kalau saya khawatir, mungkin nggak selamat saya. Kan disuruhnya jangan mikir. Coba kalau saya nangis, saya khawatir, saya apa. Itu betul-betul saya udah serahkan semuanya 100%. Terserah ya. Ya. Ya, puji Tuhan. Ya, itu artinya Bu Lani dikasih kesempatan sama Tuhan untuk hidup bagi kemuliaan Tuhan, ya. Ya, puji Tuhan. Dan kita semua juga sama, kita semua juga diberi hidup untuk kemuliaan bagi Tuhan. Ya. Oke, ada teman lain yang juga boleh kesaksian ya. Kalau saya nggak salah ingat itu Pak Sugianto juga pernah mengalami kesembuhan ya, sudah divonis dokter juga. Dan ternyata Pak Sugianto juga mengalami kesembuhan. Mau sharing Pak Sugianto? Mana ini orangnya? Halo Pak Sugianto. Andi sambil nunggu Pak Sugianto, apa boleh tanya ke Bu Lani? Bu Lani itu katanya sehat-sehat semuanya, dicek baik-baik aja. Kok tiba-tiba mau dioperasi, emang ada keluhan apa sebelumnya? Iya, waktu itu kan saya check up aja, bukannya sakit. Jadi saya kerjanya jauh ya kan, di Cikarang, saya di BSD. Saya nyetir sendiri, pulang kantor saya baru check up. Biasa saya rajin check up, itu rajin check up ya saya. Itu bisa kecolongan, apalagi kita nggak rajin check up. Saya bingung. Saya rajin loh itu. Sampai sekarang ini karena saya suka absen nih Pak Andi, saya lagi check up lagi. Saya kebalikan dari saya, kalau saya males check up. Pak Andi, check up aja. Jadi kalau gigi baru sedikit sakit kita udah obatin. Kalau gigi udah lubang banyak, aduh dari kepala sampai kaki sakitnya. Saya kan BPJS juga dan umum juga. Jadi saya ke dokter biasa 2. Jadi ini sekarang 2. Kemarin penyakit dalam 2, penyakit jantung 2 karena saya takut tuh ada miss gitu loh. Nah, sekarang ini kalau ke dokter saya harus bawa data-data saya waktu dioperasi. Nah, dokter yang terkenal juga dia bilang minta ininya bisa nggak, minta data-datanya saya simpen semuanya, dia minta saya fotokopiin. Terus saya tanya, sekarang Indonesia sudah ada nggak? Waktu zaman Jokowi jadi dokter yang spesial yang bagus disuruh bawa kemari, diundang untuk dokter sini belajar, katanya sih sudah ada, sekarang sudah ada ditanganin. Saya tanya di rumah sakit sudah ada. Oke, silakan Pak Sugianto, kesempatan mau sharing. Sharing sih, sharing ya. Ya, sharing saya kan bukannya udah didengar. Oh, yang lain belum dengar. Yang dengar kan saya. Tahun 1994 kejadiannya. Saya ada luka di perut. Nah, luka itu sudah lebih daripada 4 tahun. Nah, sudah ke dokter kulit dan lain sebagainya. Waktu awal-awal ya cuma dikasih kayak salep gitu. Tapi
nggak sembuh-sembuh gitu. Satu saat saya ke dokter, teman saya jadi dokter. Dia begitu saya tunjukin, dia kaget. Hah? Waduh, saya nggak berani pegang kamu. Ada dua kemungkinan, karena teman dekat atau karena dia memang bukan spesialis kulit. Terus dia anjurkan saya untuk ke spesialis kulit. Nah, saya ke dokter Beni deh. Beni yang di Mangga Besar. Itu dokter spesialis kulit, saya dikasih tahu teman gitu. Nah, sampai di sana juga dokternya kaget. Kalau dokter ini selalu belak-belakan. Dia langsung tembak saya, kamu kena kanker kulit. Oh. Gitu. Nah, saya kebetulan pernah kuliah juga di kedokteran, tapi nggak lulus. Jadi saya tahu kira-kira berapa lama kalau kanker kulit itu. Nah, ya udah. Terus dia anjurkan saya di biopsi. Oh. Di biopsi dulu belum ada rumah sakit yang modern seperti sekarang, Pak. Ya. Nah, dulu dia itu praktek di Husada. Tapi dia bilang lab paling bagus adalah di RSUP, RSCM sekarang di Ponorogo itu. Nah, itu kan rumah sakit, lah kita tahulah rumah sakitnya. Tapi dia bilang itu laboratoriumnya paling bagus. Nah, saya dirujuk ke sana. Tapi sebelum saya dirujuk, itu kejadian hari Rabu, terus mestinya secepatnya, tahu-tahu adik saya telepon, saya lapor ke adik saya dekat sama adik saya. Nah, terus dia, yuk, kamu besok ada baptisan di tempat Pak Pariaji gitu. Saya kenal, saya tahu Pak Pariaji, cuman nggak terlalu dekat juga. Adik saya memang dekat. Akhirnya kebetulan pas ada baptisan, saya dibaptis deh Pak sana. Waktu itu memang belum percaya atau gimana? Oh sudah, saya ke gereja dari SMP saya aktif Pak di gereja, di GKI dulu Pak. Kita di GKI semua satu keluarga. Baptis ulang maksudnya? Ya. Kok bisa dibaptis lagi, itu maksudnya baptis ulang gitu maksudnya? Saya nggak ngerti ya, pokoknya kita dalam keadaan ibaratnya ada orang kepepet gitu, ya udah nurut gitu. Oh. Gitu. Jadi belum ada belajar begini Pak. Iya. Nah, ya kebetulan karena adik saya kenal itu, waduh, saya didoain ada 7 pendeta kali itu di dalam air. Ya udah, sudah selesai kan? Itu hari Kamis ada baptisan, hari Jumat saya ke RSUP di biopsi. Nah, hasilnya 2 minggu. Dia bilang, ya udah, selama nunggu 2 minggu itu, terus terang nggak bisa makan, nggak bisa tidur tuh Pak. Saya lapor sama bos di kantor, nggak apa-apa, yuk mau masuk atau tidak nggak apa-apa, saya tahu kondisi you gitu. Ya, tapi tetap saya datang aja ke kantor. Nah, 2 minggu ternyata masih diperpanjang karena ada KTT dulu. Dokter-dokternya semua ada di Bogor. Akhirnya baru 1 bulan. 1 bulan itu pun udah keluar, saya ditelepon nih sudah selesai. Diperiksanya teliti Pak, sebelum dibiopsi diteliti banget dari ujung kepala sampai ujung kaki itu. Semua karena kulit ya. Diperiksa semuanya. Ya udah, intinya sesudah dipanggil saya juga nggak berani datang sendiri. Saya suruh teman saya Pak ambil. Terus saya bilang hasil apapun juga udah kamu diam-diam aja, bacain aja, saya tunggu, saya di kamar aja deh. Akhirnya hasil dari labnya bersih Pak. Dua dokter mengatakan gawat. Yang satu, yang dokter pertama yang saya kenal tuh ahli patologi.
Jadi udah ngerti juga sebetulnya. Nah, kalau dokter Benny memang dokter kulit. Nah, waktu sesudah itu ya udah, terus saya lapor ke dokter Benny. Benny, lu gereja mana, ditanya. Saya bilang saya kemarin dibaptis di Tiberias. Oh, Pak Pariaji ya? Nah, dia gitu. Nah, saya sih nggak nganu Pak Pariajinya, cuman ya kita juga saya hormati karena dia yang mendoakan saya. Akhirnya dokter Beninya, jadi gimana nih mau diapain? Dioperasi aja ya. Ya saya nurut aja dok. Toh hasilnya udah negatif. Saya langsung dioperasi Pak di situ. Di ruang prakteknya. Ada 14 jahitan. Ya akhirnya itu 94. Pada waktu tahun 94 waktu saya doa, Tuhan saya nggak panjang-panjang. Saya pengen nunggu anak saya lulus sekolah aja. Gitu. 4 tahun kan hitungannya kalau sakit kanker kulit. Ya udah, Tuhan kasih saya umur panjang sampai saat ini. Dan waktu itu saya masih Pak Eras masih di Tiberias. Pak Eras juga bilang, ya udah kalau kamu udah disembuhkan, Tuhan mau pakai kamu untuk melayani Tuhan. Ya udah, dari semenjak itu memang saya nggak berhenti pelayanan, Pak. Itu Pak. Oke. Terima kasih. Ya, terima kasih kesaksiannya. Jadi ya itu memang belum terbukti dalam laboratorium ya untuk kanker kulitnya itu ya. Itu baru analisa dokter ya. Gitu ya Pak Sugianto ya. Waktu pertama kali dianalisanya dari luar dengan bercak kulit saya, dia bilang ini kanker. Dia bilang, dua dokter pasti bilang kanker. Tapi memang belum di lab. Nah, saya di labnya itu sesudah, tapi memang aja bisa labnya juga. Tapi kan kita takut lab salah, Pak. Lab juga bisa salah. Nah, akhirnya sesudah dioperasi, itu bekas operasinya diperiksa lagi, Pak. Diperiksa lagi, waktu itu akhirnya diperiksa ke Husada. Karena dia di prakteknya di Husada. Ya udah, saya periksa di Husada, clean bener. Sayang suratnya saya simpen, saya taruh di mana tuh, kenang-kenangan surat. Oke. Ya, itu ya, jadi pokoknya itu mujizatnya dari Tuhan, Pak. Kenapa, Pak? Ya, mujizatnya dari Tuhan, Pak. Ya. Ya, maksudnya momentum itu membuat Pak Sugianto akhirnya bertobat ya, boleh dikata gitu ya? Iya, betul, Pak, betul. Bertobat sesuai dengan, kalau dulu kan ke gerejanya asal datang, Pak, happy-happy aja. Karena kan itu masih umur berapa tuh? Ya, tadi Pak Yohanes mau tanya, silakan. Pak Sugianto, kalau asalnya kan kena serempet, kemudian sampai ke dokter, keluhannya itu kenapa masih merah terus atau berair terus, itu bagaimana? Kemudian dokter ngelihat itu kira-kira kayak kanker itu apa karena apa gitu, walaupun belum dicek itu teman menurut penglihatan dari luar kok bisa didiagnosis kanker gitu. Gimana Pak? Pertanyaannya Pak? Halo? Ya itu kan mula-mula kena serempet. Enggak kena serempet Pak. Enggak sama sekali, enggak ada serempet. Tong di perut enggak kena luka. Maksudnya dia luka timbul sendiri. Oh. Bukan ya. Diserempet, bukan. Ya jadi maksudnya kok yang di perut itu merah, berair, iya, kayak merah, hitam gitu Pak. Jadi kayak kayak tai lalat. Cuman tai lalat yang disebut kanker kan suka karena melebar gitu ya, membesar. Ya saya kan nggak ngerti, itu kan dokter yang lebih tahu dari saya. Mungkin kan dia lihat dari fisik dari keluarnya hitamnya udah seperti apa gitu loh Pak. Nah saya kan juga
nggak ya memang kan kalau kanker tai lalat itu kan gatal. Itu intinya gatal dan cepat melebar gitu, Pak. Oke, terima kasih buat kesaksiannya. Jadi ya macam-macam ya cara Tuhan membuat kita bertobat. Yang ya kesaksian bagaimana kita seperti Bulani itu, tapi kalau Bulani malah sudah bertobat duluan ya, baru divonis dokter, vonisnya vonis mati malah. Ya, Ya. kalau belum bertobat ya saya mati Pak, udah mati rohani dan mati jasmani. Gitu kalau ya. belum bertobat, iya nggak kuat. Maka itu saya senang penginjilan gitu, karena Tuhan yang memberikan Roh Kudusnya kepada kita. Kita nggak mampu benar-benar. Ya, Berbeda. Otak kita juga jadinya jalannya jalan untuk diri sendiri. Kita kan kalau saya bilang sih kalau belum percaya Tuhan ya masih di jalan hantu dan hantu dan Tuhan, antara dua di dunia udah. Kita ikut hantu apa ikut Tuhan? Ya. Orang memang biasanya paling takut kalau divonis mati. Makanya banyak orang yang bilang jangan diberitahu kalau bakal mati. Nanti kalau dia tahu bakal mati, dia stres, wah tambah cepat matinya. Nah, jadi banyak orang mau mati malah tidak dikasih tahu kalau bakal mati. Iya. Kalau kita kan mau mati dikasih tahu, jadi kita planning atau apa pesan-pesan kepada yang lain kan bisa. Itu saya nggak ada dana, mungkin saya jual rumah juga masih kurang, Pak Pendeta Halim. Jadi saya jual rumah juga masih kurang. Saya bingung dari mana kita udah mau operasi, mau apa gitu ya, semuanya nggak ada, uangnya nggak ada, terus pengobatannya gimana, bingung. Ya saya udah serahin aja lah apa yang ini jalanin. Saya bilang Tuhan tolong aja, saya hanya doa Tuhan tolong aja, saya nih orang nggak ngerti apa-apa. Iya. Iya. Sebetulnya yang benar itu kita semua ini sudah divonis mati. Pasti dong, semua pasti mati kita ini. Iya, pasti. Iya, cuma kita seringkali melupakan itu kan. Itu mati-mati itu apa itu ya. Kita pikir kita nggak akan mati, padahal semua itu bakal mati. Nah, makanya saya seringkali bilang kalau divonis dokter mati baru sadar bahwa ternyata kita ini bisa mati. Padahal biarpun dokter tidak memvonis kita mati, ya tetap mati juga. Cuma matinya kapan kan nggak tahu. Tapi masalah mati itu semua orang pasti mati. Tapi matinya kapan? Nah, bisa besok, bisa nanti, bisa 1 tahun lagi, 10 tahun, 30 tahun, nggak tahu. Ya, kalau kita sudah belajar firman dengan benar, ya ajaran firman ya mengajarkan kepada kita siap sedia setiap saat. Iya kan? Iya. Ya, kita biarpun sudah terima kesembuhan juga mati juga akhirnya. Semua orang yang dapat mujizat kesembuhan pun juga mati. Orang yang sehat-sehat juga mati. Ya, orang sakit juga mati. Ya, semua bakal mati. Nah, itu kita harus siap. Kita tidak boleh
menipu diri kita sendiri dengan menghibur, oh nggak bakal mati, atau itu sama seperti pelarian itu akhirnya, pelarian dari kenyataan. Ya memang realitanya kan ya pasti harus mati, realitanya gitu. Pak, kalau kita mau meninggal atau kita sakit, itu banyak penyembuh-penyembuh mau datang, Pak. Macam-macam. Pokoknya yang begini sembuh, yang ini sembuh gitu kan. Ditengking sembuh, terus cari dukun atau apa di mana. Saya bilang udah, ya nggak usah ngomong ya semuanya. Saya bilang saya capek. Tiap hari itu banyak yang penyembuh bilang di sini mau dukun kayak mau positive thinking kayak mau apa. Saya bilang saya penyembuh yang mujizat satu, Tuhan Yesus. Udah dengan saya pengobatan karena bait tubuh kita kan bait Allah. Jadi saya harus perbaiki. Dan saya tidak betul-betul itu saya mujizat Tuhan. Itu kan biayanya tinggi sekali. Pak Pendeta, saya bingung sampai sekarang, saya bingung kok bisa terpenuhi gitu loh. Nah, saya bingung terus itu masih kurang, kata dokternya, yuk ada uang nggak? Saya karyawan, dok, mungkin saya nanti ini rumah juga saya jual semuanya, anak-anak saya udah kasih tahu, yuk SMP, masih SMA, yuk belajar dengan cara bagaimanapun, kerja atau jadi pembantu atau jadi apa, yuk terusin ya sebelum mama meninggal. Saya bilang jangan lupa Tuhan Yesus, saya bilang itu ya kan, semuanya. Anak-anak kan masih kalau nggak salah SMP sama SMA. Ya saya nggak tahu, ternyata sampai sekarang saya nggak ngerti. Sepertinya loh kok anak-anak bisa beasiswa ke luar negeri, kemana? Ke Amerika. Terus dia beasiswa bisa ke Australia, bisa ke Singapura. Mereka jadi nggak les, nggak apa, mereka giat belajar. Dia pikir mamanya lu udah lemah. Saya nggak ngerti. Sampai sekarang saya nggak ngerti. Itu menurut saya ya emang mujizat Tuhan. Bukannya orang kaya raya, bukan orang kaya raya, bukan orang pinter ya, emak-emak biasalah ya. Kalau you kenal semuanya ya saya biasa aja kok. Bukannya orang pinter, bukannya orang kaya. Itu semuanya saya sampai sekarang bersyukur aja, tiap hari saya bersyukur, mau sakit bersyukur. Nggak tahu semuanya. Saya udah mau bicara sama anak saya. Mungkin you SD Impres pun saya nggak bisa bayar. Ya. Semua. Ibu Lani ini Ibu Lani ini lebih kaya dari konglomerat seluruh dunia. Karena sudah memperoleh nyawa. Nyawa lebih berharga dari harta seluruh dunia. Nah, berarti kan lebih kaya dari konglomerat seluruh dunia. Itu dokter-dokter bilang, lu kok bisa begini, kayaknya enak aja gitu ya, kayak ya sekarang saya bilang emang saya nih, gue ini ya orang kaya, makan enak, mau makan garam enak, mau makan sayur enak, mau makan apapun enak. Terus nikmatin, mau tidur di mana nikmatin. Nikmat aja, saya mau kemana pun nikmat. Mau KKR kemana, tidur di pohon juga mungkin tidur nyenyak kali. Wah, enak ya. Saya orang kaya di dunia bener. Iya. Enak tidur. Enak, mau kerja berat, oke. Bukan hanya orang kaya. Bukan hanya orang kaya, orang yang lebih kaya dari seluruh konglomerat di dunia. Sampai sekarang masih belajar firman, aduh luar biasa. Ya, luar biasa. Tuhan. Ayo Pak Gigi, silakan. Ya Pak Andi, ini saya setiap pagi kan jalan kaki. Ada teman saya Lani, namanya juga Lani, orang Armenian. Setiap pagi Injil disampaikan, bukan Injil saya kira itu.
Terus bilang kesembuhan, kesembuhan, mujizat, mujizat, nggak bisa mati. Saya tadi juga bilang sama dia, kok nggak bisa mati-mati kamu terus? Dia bilang, iya, kita anak Tuhan nggak mati-mati. Aduh, kasihan Pak. Tapi saya tekankan salib Kristus ya, dia Ya. ngomongnya sedang ngalur ngidul nggak mau dengarkan salib Kristus. Oh. Sangat kasihan. Ya itu aja Pak. Ya, ya, ya. Ya, banyak orang memang dalam Tuhan pasti sehat, pasti sembuh, pasti tidak mati. Ya. Padahal semua anak Tuhan ya mati semua. Mana ada anak Tuhan tidak mati. Ya, aneh-aneh. Ini kok Pak Sony angkat tangan ini. Kasih tangan, Pak Sony mau bicara. Boleh Pak Andi, malam boleh bertanya Pak Ya, Andi. silakan Pak Sony. Oke, ya pertama saya bersyukur, berterima kasih untuk penjelasan Pak Andi mengenai mujizat kesembuhan ini Pak. Ya, akhirnya dapat pemahaman yang bagus lah ya tentang kesembuhan ini. Saya sependapat dengan apa yang Pak Andi sampaikan. Cuma memang saya coba ada satu pertanyaan yang ada di dalam pikiran saya, yang menggelitik di dalam pikiran saya. Saya coba memposisikan Pak, seandainya seperti orang yang sedang sakit gitu ya. Anggaplah mungkin ada jemaat yang sakit. Nah, kemudian dengan sakit, tentu semua orang ingin suatu kesembuhan. Ya, selain mencari obat, kemudian mungkin mencari, tapi kemudian ya seandainya dia melihat ada suatu selain secara medis, mungkin ada juga hamba Tuhan yang dia pergi untuk mendoakan, minta didoakan. Nah, Pak Andi pernah mengatakan, ya sebaiknya kalau jemaat yang dewasa, sebaiknya ya enggak yang dalam tanda kutip tidak membebankan hamba Tuhan lah untuk sering didoakan itu. Tapi kalau pada suatu saat dia merasa dia sedang sakit, kemudian ya tentu orang kalau dalam keadaan sakit akan menempuh segala macam cara ya. Ya saya akan ambillah cara-cara yang positif, misalnya secara medis, kemudian dia pergi untuk suatu pengobatan atau dia pergi kepada seorang hamba Tuhan, mungkin satu hamba Tuhan, dua hamba Tuhan, atau tiga hamba Tuhan, atau bahkan mungkin ikut pada suatu KKR yang dikatakan tanda kutip KKR kesembuhan. Nah, pertanyaan saya, apakah cara sebagai anak Tuhan itu salah dia mencari mujizat atau kesembuhan itu, Pak? Ya, mohon penjelasannya Pak Andi. Terima kasih Pak Andi. Terima kasih Pak Sony. Ya, saya langsung aja jelaskan bahwa memang kondisi-kondisi seperti itu saya pernah juga ungkapkan dalam seri-seri mujizat kesembuhan ilahi, dan memang biasanya orang kalau sudah divonis tidak ada harapan atau sudah bakal mati dan dokter angkat tangan dan sebagainya, ya dia biasanya cari alternatif, ya kesembuhan-kesembuhan dengan segala cara dia cari. Termasuk itu tadi, datang ke KKR kesembuhan ilahi, minta didoakan hamba-hamba Tuhan dan sebagainya dan sebagainya, atau ya cara-cara mistis lah, yang berbau mistis juga. Mungkin ya itu minum minyak sakti atau apa, pejaman kudus, apa segala macam cara ditempuh untuk bisa sembuh. Itu saya pernah sebut, itu sebetulnya reaksi normal dari semua manusia yang divonis sudah tidak ada harapan. Semua cara kita cari dan kita coba. Dan memang seperti Bu Lani tadi bilang, pada saat kita sakit, begitu banyak orang datang ke kita dan kasih nasihat 1001 macam nasihat, 1001 macam informasi, cara-cara menyembuhkan ini itu dan sebagainya, sampai kita mungkin sudah, telinga kita udah penuh banget
Dan kita nggak tahu lagi yang mana yang harus dipilih dari sekian ribu nasihat yang datang pada kita. Dan akhirnya mungkin kita sendiri yang pilih. Ya sudah, saya mau yang ini, yang itu, atau yang di sana, dan sebagainya. Ya kita coba yang kita bisa. Apakah itu suatu kesalahan? Ya, itu yang saya pernah bilang, itu reaksi normal. Saya tidak bilang salah atau benar, tapi reaksi normal secara otomatis, ya, secara mekanisme yang muncul dengan sendirinya, ya, suatu mekanisme yang muncul dengan sendirinya di dalam kehidupan kita untuk mempertahankan hidup, itu mempertahankan hidup. Dan nah, sekarang masalah kebenaran, ya, masalah kebenaran. Kalau saya masih minta tolong untuk bisa ada yang mendoakan saya atau hamba Tuhan dan sebagainya. Itu kebenarannya harus satu-satu istilahnya dibereskan. Ya, dibereskan. Nah, contohnya begini. Kalau saya minta tolong didoakan pendeta, berarti saya kan nyari pendeta yang tanda petik terkenal sakti di dalam doa menyembuhkan penyakit. Kalau pendetanya biasa-biasa aja, justru menurut saya itu malah nggak masalah. Karena doanya bukan doa yang pasti sembuh, bukan. Tapi doanya justru doa yang menguatkan. Ya, contohnya saya juga sering mendoakan jemaat saya yang sakit. Tapi bagaimana doa yang benar? Doa yang menguatkan. Doa yang membawa pada pertumbuhan rohani yang sehat. Nah, itu yang seharusnya tugas dari seorang hamba Tuhan. Bukan hamba Tuhan tuh bilang, oh, jangan takut, pasti sembuh. Tuhan tidak menghendaki kamu mati. Ya, tapi juga bukan nakut-nakuti ya. Wah, kamu bakal mati ini. Wah, parah ini ya. Susah ini, berat ini. Wah. Ya, bukan gitu juga ya. Tapi saya dalam pengalaman saya selalu membimbing jemaat untuk berserah sama Tuhan. Berserah itu berarti kalau Tuhan mau menyembuhkan, pasti sembuh. Tapi kalau Tuhan bilang tidak, mungkin saya harus belajar untuk siap menghadapi segala konsekuensi atau risiko yang segala sesuatu mungkin terjadi. Kemungkinannya kan cuma 2 kan. Kalau nggak sembuh ya mati. Atau sakit terus seterusnya. Nah, itu risiko-risiko itu harus saya harus siap menghadapi. Jadi sebagai orang percaya itu harapannya bukan pokoknya sembuh. Saya kira Alkitab tidak mendidik saudara dan saya untuk pokoknya sembuh. Alkitab mendidik kita, apapun yang menjadi kehendak Tuhan, saya mau belajar siap menerima, dan itu saya percaya adalah berkat dari Tuhan dan itu yang terbaik dari Tuhan. Mestinya begitu. Jadi boleh minta didoakan, boleh. Tapi doa yang disampaikan untuk orang yang sakit adalah doa yang menguatkan, meneguhkan, dan menghantar dia untuk belajar berserah kepada apa yang Tuhan mau. Dan percaya bahwa semua itu yang terbaik. Bukan pesimis ya. Kalau pesimis itu
Wah, Tuhan sudah tidak mau nolong aku. Wah, Tuhan itu jahat. Wah, Tuhan itu sudah tidak peduli sama aku lagi. Nah, itu pesimis dan skeptis, meragukan Tuhan, ya, dan berpikir negatif tentang Tuhan. Tidak, kita percaya secara kebenaran firman Tuhan, sesuai dengan kebenaran firman, bahwa apapun yang terjadi itu saya percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Tuhan tidak pernah memberikan saya yang rancangan kecelakaan, tidak pernah. Tuhan selalu memberi saya yang terbaik. Bahkan mati pun, kalau harus mati pun, itu yang terbaik yang Tuhan sediakan bagi saya. Nah, itu orang beriman harus sampai ke sana. Kalau sembuh ya bersyukur. Berarti ya Tuhan masih memberi saya kesempatan kalau saya disembuhkan. Kalau tidak ya sudah. Tugas saya selesai gitu kan. Karena memang saya kan tadi bilang bahwa vonis mati itu sudah diberikan sejak kita lahir sebetulnya. Semua orang yang bukan lahir ya, sejak hidup dalam kandungan itu kita sudah divonis mati. Matinya juga bisa dalam kandungan, juga sudah bisa mati. Matinya juga bisa waktu lahir. Matinya juga bisa umur 1 bulan. Umur 1 tahun, dan setiap saat bisa mati. Dan itu saya sudah pernah cerita, ya, saya umur kira-kira mungkin 4-5 tahun gitu, saya sakit asma yang berat. Dan saya sudah hampir mati, dan orang tua saya waktu itu cerita bagaimana parahnya saya sampai badan saya sudah kaku dan biru semua. Sudah biru karena saya nggak bisa nafas. Orang asma itu seperti kecekek, ya, leher dicekek gitu ya, nggak bisa nafas kita. Nafasnya berat sekali dan saluran nafas kan menyempit kalau orang asma itu. Ya waktu itu malah saya ingat ya, nenek saya mendoakan saya untuk saya siap ketemu Tuhan Yesus waktu itu. Ya masih umur 4 tahun, 5 tahun. Dan saya rasanya ya sudah, berserah aja gitu. Ya mau apa lagi, sudah lemes semua. Ya antara sadar nggak sadar, ya sudah. Tapi ya ternyata Tuhan kasih saya kesempatan hidup. Sampai hari ini bahkan. Dan bolak-balik saya sudah hampir mati dalam hidup saya, pengalaman hampir mati juga beberapa kali, bukan hanya waktu itu. Jadi sebetulnya vonis mati itu sudah bisa terjadi pada siapa saja dan kapan saja. Dan itu pasti. Cuma kapan itu kan nggak tahu. Cuma matinya itu pasti. Jadi jangan mimpi, saudara dan saya jangan mimpi nggak bakal mati. Itu mimpi yang nggak mungkin terjadi. Ya. Dan tidak perlu dikuasai kekhawatiran juga. Ada orang yang terlalu dikuasai kekhawatiran bakal mati. Ya toh. Waduh Pak, kalau saya mati bagaimana Pak? Waduh saya ini nggak bisa menghadapi kematian Pak. Bagi saya mengerikan sekali Pak itu kematian. Dan seterusnya, dan seterusnya. Ada yang kayak gitu, sharing sama saya gitu. Ya saya bilang, nggak usah takut ya. Nanti kalau sudah saatnya, Tuhan pasti kasih kita kekuatan. Mungkin sekarang masih bisa takut. Tapi nanti kalau kita betul-betul menghadapi, itulah saatnya kita mengalami kekuatan yang daripada Tuhan.
menghadapi semua itu. Ya. Betul, Pak Andi. Kadang Tuhan ajar kita melalui ketakutan kita untuk satu step untuk belajar, untuk percaya sama Dia. Dan pada tahap terakhir itu Dia yang mampukan kita untuk sungguh-sungguh itu. Berapa kali juga ini di dalam kehidupan kita saya mengalami demikian. Dan saya belajar satu hal itu, bahwa perlu belajar dari Tuhan untuk meskipun dalam keadaan takut, itu adalah satu pembelajaran proses yang Tuhan berlakukan di dalam hidup kita gitu. Saya ingat Pak Andi selalu ngomong di dalam tentang mujizat kesembuhan ilahi itu bukan kesembuhannya, tetapi penyertaan Tuhan itu jauh lebih penting daripada kesembuhan ilahi itu sendiri. Amin. Iya, karena kalau kita cenderung kepada kesembuhan, kadang-kadang kita lupa diri, Pak. Lupa diri bahwa kesembuhan itu bersifat sementara saja. Tetapi penyertaan Tuhan itu selama-lamanya gitu. Yes. Iya, terima kasih. Ya, kita seringkali, yaitu yang saya pernah bilang kan, katanya surga itu enaknya luar biasa. Bahkan 1 juta kali lebih enak daripada di bumi. Lah kalau enak kok disuruh pulang kok takut. Ya ini sedikit guyon-guyon aja. Ya memang itu ironis ya, ironis. Kita bilang wah, puji Tuhan kalau kita bisa ke surga. Wah, sukacita luar biasa. Wah, bertemu dengan Tuhan muka dengan muka ya. Kita juga reunian di sana ya, nanti ketemu teman-teman lama yang sudah mendahului kita. Ya sudah, kalau seperti itu ya malah tambah senang bukan tambah takut kan. Kan gitu. Jadi kita realistis kita itu. Kita tidak bermimpi yang tidak realistis. Kita tidak tidak melarikan diri dari kenyataan. Kita juga bukan seperti burung unta yang karena ada ancaman, ketakutan, lalu kepalanya dimasukkan ke lubang dan dia sudah merasa aman asal kepalanya masuk lubang, padahal tubuhnya masih di luar semua. Ya, nah, itu kita tidak seperti itu. Kita hadapi realita itu. Kalau memang sudah waktunya, ya saya akan menghadapi bersama dengan Tuhan. Sebetulnya kita juga tidak kuat lah, semua orang tidak kuat. Tapi itu yang tadi saya bilang, yang menguatkan itu Tuhan. Dan Tuhan yang beserta kita, menyertai kita. Ya, makanya saya tulis di Facebook, hidup itu disertai Tuhan. Mati pun juga disertai Tuhan. Saudara jangan pikir yang disertai Tuhan itu cuma hidup. Lalu kalau kita mati, Tuhan meninggalkan kita. Enggak. Waktu mati pun Tuhan beserta dengan kita. Wah, itu kekuatan luar biasa. Tidak pernah sendiri. Ya. Oke. Ya, berserahlah. Itu saya sangat merasa dikuatkan dengan lagu Aku Berserah ya. Itu dari kecil saya, meskipun kecil-kecil saya masih belum bertobat dan seringkali ya melupakan Tuhan. Tapi kalau ke gereja lalu nyanyi Aku Berserah itu waduh, rasanya iya, inilah hidup kita ya. Kita ini mau apa lagi? Kita harus berserah kita ini. Ya, indah itu lagu itu. Ya, sangat menguatkan. Oke, ada teman lain yang mau kasih sharing, silakan. Andi. Ya, Pak Yohanes. Dokter kan ada spesialisasinya, Pak.
Ya. Jadi kalau kita sakit jantung ya ke dokter jantung gitu. Oh. Ya. Terus kalau kita sakit diabetes ya ke dokter penyakit dalam. Jadi satu dokter nggak menguasai semuanya. Iya. Nah, kalau kita misalnya diabetes, makanannya nanti diatur ya, gitu. Terus nanti dia akan merekomendasikan kamu ke dokter ahli gizi, gitu. Karena saya cuma tahu secara umum aja untuk diabetes makanannya lebih tepat ke dokter ahli gizi, gitu. Terus kita nyari dari dokter ahli gizi. Nah, dikaitkan dengan tadi kesembuhan, kita tentunya harus berpegang kesembuhan otoritas di tangan Tuhan. Tuhan yang menyembuhkan, walaupun Tuhan bisa memakai siapa saja, obat apa aja, atau tanpa obat, didoain. Pokoknya kita percaya semuanya di dalam kedaulatan Tuhan. Nah, kita udah coba sih ke berbagai dokter, gitu. Kurang sukses, masih sakit, ya kita pengennya sih kalau bisa sembuh. Kita juga berdua udah, sambil waktu berdua itu, mungkin ada yang mengusulkan ke si ini gitu, mungkin ke hamba Tuhan yang ini. Kita kadang-kadang suka mikir juga kayak ke dokter gitu, hamba Tuhan ini lebih mendalaminya apa ya gitu. Kalau kita mau nanya wahyu ya ke hamba Tuhan yang kira-kira mendalami mengenai wahyu. Nah, mengenai kesembuhan kadang-kadang kita mikir juga cari hamba Tuhan yang mungkin dipakai Tuhan untuk kesembuhan gitu. Walaupun kita tetap percaya kesembuhan di tangan Tuhan dan terserah Tuhan mau menyembuhkan atau tidak. Cuman ya usahalah gitu. Coba apakah Tuhan mau pakai dia atau enggak. Kalau enggak ya sudah dicoba ya sudah. Oke. Jadi bukan hamba Tuhan ini sakti, bukan sih. Dia hanya manusia biasa Pak aja, Yohanes. mungkin dipakai Tuhan aja. Ya, Pak Yohanes. Kalau menurut Oma, ya kan kita udah percaya Tuhan. Tuhan itu kan dengan firman-Nya. Ya, maka itu kalau saya waktu mau meninggal atau apa ya, ya karena kita kan harus belajar firman Tuhan. Bukannya satu pendeta kamu keliling nanti kamu kalau belum belum kuat banget bingung. Jadi cari pendeta yang kesembuhan. Kalau menurut saya kita kan percaya Tuhan dan firman-Nya itu maka itu kita belajar firman dulu. Jadi bagaimana, nah ya kan? Nah, saya waktu sakit ya puji Tuhan ya. Jadi ayat-ayatnya firman Tuhan ya mungkin kalian yang kasih nasihat ini. Saya tuh firman Tuhan ya nancep juga udah ke otaknya gitu loh. Jadi saya menghibur diri sendiri dengan firman Tuhan, jangan khawatir akan hidupmu atau kita berserah pada Tuhan apa yang terjadi. Jadi tenang. Kalau saya begitu gitu. Ya kalau kamu sakit dokternya penyembuh. Ya kan cari pendetanya yang penyembuh. Kan pendeta juga manusia juga orang yang berdosa. Kita mesti cari pendeta yang betul-betul yang yang firman gitu loh. Begitu. Kalau saya sih terus terang bertolak belakang ya. Saya cari umpamanya Pak Andi penyembuh, saya cariin Pak Andi yang penyembuh. Enggak mau saya. Kan Tuhannya Tuhan sama kan? Gitu. Gitu Pak Yohanes kalau menurut saya ya. Saya begitu. Oke, gitu. saya tanggapi pertanyaannya Pak Yohanes. Jadi kalau kita cari dokter spesialis dan sebagainya itu jelas benar ya. Secara saintis, ilmu pengetahuan, ilmu kedokteran memang itu dapat dipertanggungjawabkan. Tapi kalau cari pendeta yang khusus kesembuhan itu secara doktrinal aja sudah salah. Ya. Jadi
itu sama aja dengan cari dukun, bukan cari pendeta ahli kesembuhan atau yang khusus kesembuhan gitu. Makanya tadi saya kan bilang, justru kalau kita sampai minta didoakan oleh pendeta-pendeta yang punya karunia kesembuhan, itu justru bagi saya itu justru fatal gitu. Kenapa fatal? Karena kita sudah bahas selama ini ya, bahwa karunia kesembuhan itu tidak bersifat menetap dan permanen dan menjadi profesi. Nggak ada itu. Secara alkitabiah itu, aku ahli menyembuhkan. Setuju Pak, boleh saya potong Pak? Jadi bukan menetap, bukan spesialisasinya dia bukan. Cuman mungkin saat ini dia masih dipakai Tuhan untuk hal itu saja sih. Jadi kita itu sama, coba-coba aja, berarti Pak. kan kita anggap dia itu spesialnya di situ. Kenapa nggak pakai pendeta yang normal-normal aja? Karena Tuhan juga bisa pakai semua orang. Iya kan? Boleh Pak saya potong Pak. Yang normal-normal boleh saja Pak. Cuman yang normal-normal kadang-kadang kita mendengar waktu dia berdoa nih Pak, mungkin dari segi keberdosaan kita, dia aja ngedoainnya nggak begitu yakin Pak. Jadi kurang enak kan didengarnya. Kalau yang ini kan udah, wah, itu kita pun kita sudah ditipu Pak, itu Pak, doa yang meyakinkan itu. Karena kalau itu yang berarti ini sudah unsur-unsur sugesti diri. Ada unsur psikologisnya gitu. Ini lebih biasa gitu, kita rasanya lebih justru itu unsur gitu, Pak. Psikologis itu yang kita harus hindari. Kita jangan dipermainkan psikologis kita. Kita harus kembali kepada prinsip firman bahwa doa siapapun Tuhan bisa pakai. Itu Naaman itu bisa sembuh karena nasihat dari budaknya dia, ya, yang sangat istilahnya levelnya sangat rendah, ya. Lalu Naaman mau dengar itu nasihatnya budaknya dia itu. Kalau Naaman tidak mau dengar, ya dia nggak sembuh. Tapi ternyata Tuhan bisa pakai orang yang amat sangat rendah dan mungkin tidak punya jabatan atau apa, terkenal sebagai ini sebagai itu. Ya itu yang saya maksud, justru seluruh isi daripada ini ya, seri kita ini tentang kesembuhan ilahi, itu saya menegaskan jangan kita menaruh satu harapan atau apa kepada ya orang-orang tanda petik yang wah ini dia memang lagi dipakai Tuhan di dalam kesembuhan. Justru itu yang tidak benar gitu. Justru itu yang nggak benar. Makanya saya mengkritik semua KKR kesembuhan ilahi. Saya kritik gitu. Nah, kalau Pak Yohanes mau meneliti ya silahkan mengulang semua seri pembahasan kita. Karena saya sudah kasih poin-poin yang sangat penting itu. Di mana letak kesalahan KKR kesembuhan ilahi. Dan saya percaya, saya didoakan sama siapapun. Nggak usah pendeta, jemaat pun yang mendoakan. Kalau Tuhan mau pakai, ya saya pasti sembuh. Biarpun doanya tidak meyakinkan saya, karena saya tidak butuh juga untuk diyakin-yakinkan. Saya juga tidak butuh untuk tersugesti saya pasti sembuh dan sebagainya. Nggak perlu itu semua, nggak perlu, karena kalau Tuhan mau menyembuhkan ya sembuh gitu aja. Tuhan nggak mau menyembuhkan ya nggak sembuh, sudah gitu aja. Nggak usah pakai ilmu-ilmu
keyakinan mistik, psikologi, sugesti, hipnotis. Sekarang ada ilmu-ilmu ini kan, hipnoterapi dan sebagainya. Itu apa itu? Saya nggak suka itu kayak gitu-gitu itu. Ada seorang hamba Tuhan yang juga ngomong sama saya, sekarang saya belajar hipnoterapi. Loh, buat apa, saya tanya? Oh, itu bisa mendoakan jemaat dengan hipnoterapi itu, dia bisa tenang, dia bisa diyakinkan, ya, dia bisa nurut apa yang kita katakan. Wah, ya justru saya nggak mau saya punya trik-trik model seperti itu. Saya biasa aja mendoakan, nggak usah pakai hipnoterapi apa segala macam. Saya malah nggak mau, karena saya lihat itu cara-cara yang sudah memanipulasi kesadaran seseorang, ya, untuk nurut sama apa yang kita mau. Ya kayak orang hipnotis gitulah. Kan orang dihipnotis itu seperti orang kayak sadar nggak sadar gitu, terus kita perintahkan apa aja dia juga mau ngikuti perintah kita. Ya, seperti orang kena gendam itu juga. Ya itulah nasihat saya ya. Semoga ini juga menjadi warning bagi kita semua. Pak Andi. Bertanya, Pak. Ya, Pak Alim, silakan Pak Alim. Terima kasih sharingnya Pak Yohanes. Kapan-kapan kalau Bapak sudah menemukan pendeta yang sakti, tolong kasih tahu saya, Pak. Saya juga mau, Pak. Terus, Pak Andi. Yang menyembuhkan hanya Tuhan, Pak. Itu kalau. Oh gitu ya, Pak ya. Makasih, Pak. Pak Andi, saya teringat khotbahnya Pak Andi dulu di radio. Itu ketika awal-awal saya sesudah menikah ya. Itu sekitar mungkin sebelum tahun 2000. Pak Andi menyebutkan bahwa mukjizat itu bisa terjadi pada, artinya pelakunya itu bisa terjadi pada setiap orang. Jadi umpama saya, Pak Andi atau siapapun bisa melakukan. Yang kedua hanya terjadi sesekali saja, tidak terus-menerus. Dan bukan merupakan mata pencaharian. Yes. Itu saya ingat sampai sekarang, Pak Andi. Waktu itu Bapak khotbah di radio karismatik lah itu. Saya lupa namanya. Radio apa itu ya? Radio Susana atau radio Bharata Yuda. Bharata Yuda, ya. Ya. Terus kemudian mengenai kematian itu Pak Andi tadi sharing bahwa orang takut mati dan lain sebagainya ya. Saya sudah melihat kematian papa mama saya. Ya. Terus kemudian yang terakhir, maaf, saya cerita Pak Agustinus yang Pak Andi juga pernah dengar. Ya. Saya maesong sama Pak Hendarto itu. Ya. Jadi saya ingat Pak Agustinus itu bilang kalau ketika kami ngobrol gitu kalau cerita tentang kematian ya, dia bilang dia Katolik Pak. Ya. Enggak apa-apa kan? Pada hari yang ketiga kan? Nah dia bilang begitu. Terus kemudian dia cerita bahwa manusia itu kayak wayang. Ketika oleh dalangnya sudah tidak dipakai, dimasukkan ke kotaknya. Jadi sharing saya itu masih saya ingat, dan ketika dia masuk peti, tutup peti saya saksikan. Demikian juga ketika masuk ke penguburan juga saya saksikan. Saya merenung itu semua. Terus tadi maaf saya terlambat gabung ya Pak Andi. Saya tadi mendengarkan kesaksiannya Pak Sugianto. Jadi Pak Sugianto ini di Jakarta ya posisinya ya. Bisa istilahnya ketemu Pak Erastus Sabdono, bisa ketemu Pak Pariaji ya. Bapak bersyukur ya ketika Bapak sakit itu Bapak diperbolehkan ke dokter. Saya punya biauko di Jakarta, kakak sepupu. Itu saya pernah cerita mungkin ya di grup ini, tapi entah Pak Sugianto dengar nggak ya, bahwa keponakan saya anak tunggal, anak koko sepupu saya di Jakarta,
dia punya istri, dia menikah kira-kira 2009 kira-kiranya. Dia punya istri, dia sendiri aktivisnya pariaji keliling Indonesia. Jadi dia anak orang kaya, kuku sepupu saya kaya, jadi dia ada dana bisa keliling, bisa apa ya, dan dihormati pariaji, dihormati karena uangnya. Terus kemudian setelah anaknya itu lahir, tidak lama dia sakit keras, mungkin terkait usus. Terus kemudian timnya pariaji itu, entah saya tidak tahu detailnya ya, melarang dia ke dokter, cukup didoakan. Saya nggak tahu dikasih minyak mesin jahitnya dia itu atau tidak, saya nggak tahu. Akhirnya dilarang terus, nggak boleh ke dokter. Terus keluarga besarnya menyuruh, akhirnya memaksa ke dokter, ke rumah sakit, terlambat, sakit ususnya sudah berat dan meninggal. Dan ketika entah 100 hari, entah 1000 hari, saya lupa, ini sepupu saya yang lain yang cerita, bukan yang bersangkutan. Ketika kayak biston atau apalah, syukuran lah mereka di rumahnya. Ketika di rumahnya itu pestanya kayak joget-joget gitu ya. Kayak sukacita lah maksudnya. Jadi bersyukur kalau Pak Sugianto tidak berada di gereja itu lagi. Dan bersyukur Bapak diperbolehkan berobat dan Bapak sembuh. Terima kasih Pak Andi. Iya, terima kasih Pak Halim Pranata. Ya, puji Tuhan ya. Kalau Pak Sugianto waktu itu malah tambah dilarang, jangan ke dokter, yakin pasti sembuh. Ya kacau lah gitu. Oke, Pak Aryo silakan Pak Aryo. Tahu saya sih Pak Pariaji nggak ngelarang ke dokter Pak. Nggak pernah di mimbar mengatakan begitu. Cuman mungkin kadang-kadang nih aktivisnya overdosis itu Pak aktivisnya. Iya. Jadi pengikutnya lebih ekstrim dari gurunya. Iya. Terus bikin kesaksian yang aneh-aneh. Kalau Pak Aryaji kan kalau khotbah tuh cuman nggak ada itu Pak, cuman hidup suci, kudus, minyak urapan itu aja. Saya punya videonya Pak, ya saya Pak Aryaji betul-betul mengarah ke dokter Pak, ada Pak. Saya buktikan Pak. Oh ada ya? Ada. Kalau saya mau buktikan, bukan anak buahnya, ya saya Pak Aryaji sendiri ngomong gitu Pak. Di atas mimbar ada YouTube-nya Pak. Gitu. Dan memang Pak Andi, para model-model kayak gitu memang sudah banyak seperti itu Pak Andi. Yang kesaksian siapa tuh Pak yang Pak Yohanes Pak ya. Ya. Nah itu memang model gitu banyak seperti itu Pak. Saya di kecil karismatik ya gayanya gitu terus gitu Pak. Jadi memang sulit Pak. Akibatnya gitu ini yang dikaruniai Tuhan spesialis, sehingga kalau dikaruniai kawin tuh Pak, kemarin saya di Bali bicara sama orang Pak. Itu dia mau menikahkan anaknya itu ada pendeta yang hebat. Kalau dia menikah itu diberkati dia itu luar biasa. 40 juta Pak tarifnya Pak. Saya pikir itu ternyata sungguhan Pak. 40 juta karena saking itu diurapi, kalau nggak dikawin nggak diurapi sama dia itu nanti bisa langgeng rumah tangga, itu macam-macam itu yang terjadi Pak Andi. Ya itu sudah seperti suhu itu ya. Suhu sakti itu. Ya Pak Aryo silakan Pak Aryo. Belum mic-nya belum. Mic-nya. Iya, pokok pikiran saya adalah satu, penyembuh adalah Tuhan. Tidak ada siapa-siapa atau ada yang nyuruh atau ada yang bisa men-trigger Tuhan, semua kosong semua. Yang penyembuh adalah Tuhan. Ya. Kedua, kita kalau menghadapi sakit, kita langsung bertekuk lutut ke Tuhan, mohon kemurahannya dan sebagainya gitu. Setelah itu kita pergi ke dokter. Tadi kita pada Tuhan itu untuk menguatkan kita bahwa Tuhan beserta saya. Terus saya pergi bukan ke pendeta yang terpandai, bukan, tetapi cukup dengan dokter biasa saja saya lebih percaya dibanding pendeta kalau bicara tentang penyembuhan penyakit saya loh Pak. Jadi saya langsung ke dokter.
urusan teknis dia yang menyelesaikan sambil kita berdoa terus. Mohon Tuhan beserta saya. Sudah itu aja Pak, sudah tidak ada lain yang paling selamat. Kok dibawa ke pendeta bisa mati seperti tadi itu orang yang tidak boleh ke dokter dan lain-lain side efek seperti itu. Ya sudah Pak, masih. Ya bersyukurlah kita semua boleh disadarkan ya. Soalnya Pak, saya dulu juga ikut aliran yang anti dokter. Ya, itu aliran saya itu anti dokter. Ya. Pak, saya mau nanya Pak. Ya. Umpamanya ini seandainya ini Pak Yohanes yang tadi itu ya betul-betul bertobat sungguh-sungguh dan dia percaya penuh dengan sepenuh hati percaya kepada Tuhan dan dia belajar Injil, belajar firman Tuhan. Saya mau tanya, umpamanya penyembuh daya seperti umpamanya banyak pendeta-pendeta penyembuh. Kalau menurut saya pendeta Pak Yohanes walaupun orang biasa, dia betul-betul dia juga bisa lebih menyembuhkan dari pendeta penyembuh. Menurut saya begitu, benar nggak Pak? Karena dia betul-betul bertobat dan dia percaya penuh kepada firman-Nya. Bisa jadi walaupun bukan pendeta ya, orang biasa, bisa penyembuh daripada pendeta-pendeta penyembuh. Kalau saya lebih percaya Pak Yohanes kalau betul-betul dia bertobat sungguh-sungguh dan percaya firman-Nya. Kalau saya lebih percaya pada Pak Yohanes gitu loh. Betul. Kalau saya nih betul-betul sungguh-sungguh kalau dia betul-betul gitu loh. Nah, ya, itu gimana Pak? Maksudnya Bulani, kalau Tuhan mau pakai Pak Yohanes menyembuhkan orang, ya pasti bisa. Iya toh. Jadi nggak Dan spesial. sekali lagi bukan menjadi seorang spesialis ahli menyembuhkan, itu tidak. Itu tidak ada. Spesialis ahli menyembuhkan. Saya pernah kasih contoh kan. Oh, hamba Tuhan ini si A ahli menyembuhkan, si B ahli ngusir setan, si C ahli mencari kekayaan, si D ahli mencari jodoh, si E ahli untuk orang yang sudah menikah tidak punya anak. Waduh, semua ada spesialisasi hamba-hamba Tuhan. Nanti bisa buka praktek itu hamba-hamba Tuhannya itu. Ya. Ini spesialisasinya ngusir setan. Ini spesialisasinya kesembuhan. Nanti spesialisasi apa lagi? Nah, itu sudah. Ya, itu yang saya pernah putar KKR menurunkan berat badan. Nah, siapa yang mau ikut? Saya Pak. Ya sekarang aneh-aneh Pak, saya pusing Pak. Itu benar nggak Pak? Kalau umpamanya ini ya Pak Yohanes tadi ya jauh daripada penyembuh Andi Simon umpamanya jauh lah. Kalau saya lebih percaya yang betul-betul orang awam. Ya pokoknya prinsipnya kan kita bukan percaya kepada manusia, prinsipnya itu kita percaya kepada Tuhan. Dan Tuhan bisa pakai siapa saja kalau Tuhan mau. Tapi Tuhan juga tidak berarti bisa disetir oleh siapa saja, kan? Bukan gitu. Tuhan bisa pakai siapa saja. Tapi kalau Tuhan pakai orang ahli itu tidak alkitabiah, karena tidak ada orang ahli kesembuhan. Yaitu tadi kalau Pak Aryo menasihati, jangan cari pendeta kalau mau sembuh, cari dokter. Ya memang kacau kan kalau misalnya kita sakit gigi. Wah, cari hamba Tuhan yang ahli dalam penyembuhan sakit gigi. Ya, ada. Kalau saya ya cari dokter gigi dong, masa minta didoakan gigi saya supaya ini. Ya, ini cuma contoh aja sih.
Dokter Ya. giginya punya CT scan, Pak. Dokter giginya itu punya CT scan untuk gigi sampai tahu satu cetekan seluruh penyakit itu terjawab ini gini. Detail banget pakai CT scan, Pak. Iya. Iya, dokter-dokter ahli sekarang hebat-hebat ini alat-alatnya ini. Nggak usah bernubuat, Pak. Ya, ini persis kelenteng, Pak. Seperti kelenteng, Pak. Persis. Ya, saya bayangkan ya, kalau saya itu nggak bertobat, saya itu dari dulu anti dokter, anti obat. Saya nggak mau minum obat. Saya tidak mau ke dokter. Apalagi ke rumah sakit. Tambah itu sudah. Bagi saya itu semua hanya tempat orang tidak beriman itu. Ya, tapi akhirnya Tuhan buat saya kecelakaan. Sampai saya pingsan 2 jam, saya tidak mau dibawa ke rumah sakit. Tanpa izin dari saya. Nah, saya pingsan nih, bagaimana? Pak Andi minta izin dulu dibawa ke rumah sakit ya. Saya sudah pingsan itu 2 jam itu. Saya sadar-sadar bangun, loh kok saya ada di mana ini? Saya betul-betul sudah hilang ingatan itu waktu itu, sudah tidak tahu saya itu di mana dan kenapa saya di sini, di tempat yang aneh ini bagi saya. Ya, ternyata itu tempat rumah sakit. Ya, itu cara Tuhan untuk menyadarkan saya. Kalau enggak, saya enggak mau ke dokter. Saya tidak mau minum obat. Ya, tapi itu juga cara Tuhan mendidik saya ya, melalui jalan yang enggak beres dulu. Oke. Saya mengalami kesembuhan pada waktu kelas 6 SD kurang lebih. Yaitu asma saya itu bisa tiba-tiba lenyap. Ya, padahal tiap bulan pasti sakit asma. Tiap bulan. Apalagi kalau di udara dingin. Wah, sudah pasti saya paling menderita di udara dingin. Tidak bisa napas. Ya, sudah rasanya tersiksa. Saya kalau ke tempat-tempat rekreasi, ke Batu atau ke Tretes itu sudah yang paling menderita saya. Semua anak-anak yang selevel saya senang semua kalau keluar kota. Saya yang paling menderita. Ya, itu keadaan saya dulu. Ya, tapi Tuhan secara ya benar-benar mengalami kesembuhan saya. Makanya saya percaya kesembuhan itu ada. Ya, kalau ada pendeta bilang, "Mana ada kesembuhan?" Saya tidak pernah melihat kesembuhan. Ya, itu semua omong kosong. Ya, soalnya kamu nggak pernah lihat sih. Nggak pernah ngalami. Ya nggak apa-apa lah, terserah kalau mau. Tapi bagi saya Alkitab tidak pernah mengatakan bahwa kesembuhan itu tidak ada. Alkitab mengatakan bahwa kesembuhan itu sungguh-sungguh ada. Cuma yaitu tadi yang menyertai jabatan, tanda-tanda yang menyertai jabatan itu di seminar saya. Tanda-tanda yang menyertai rasul, menyertai nabi, menyertai Mesias. Nah, itu sekarang sudah tidak ada. Semua sudah selesai. Tanda-tanda jabatan itu sudah selesai. Sekarang hanya insidentil saja, secara insidentil. Bukan menyertai jabatan tertentu. Pak Andi. Ya, Pak Halim. Mama saya juga asma berat. Mulai umur 20-30 sampai meninggalnya. Kalau asmanya berhenti, eksimnya muncul. Tapi kebalikan dengan Pak Andi, Mama suka hawa dingin. Kalau panas dia nggak tahan. Sampai di rumah ada tabung oksigen apa. Iya. Itu Pak Endarto tahu mama saya itu. Ya masih
Memang menderita sekali orang asma itu. Termasuk kakek saya. Kakek saya meninggalnya kena asma. Jadi dia lagi pegang obat semprot itu sampai digenggam di tangannya sampai dia meninggal. Tidak ada yang tahu karena dia tidur sendirian waktu itu. Pagi-pagi mau dibanguni sudah kaku. Ya, ya, puji Tuhan, memang ajaib. Saya bisa sembuh dari asma itu memang benar-benar ajaib. Tanpa obat, tanpa operasi, tanpa dokter. Ya, saya ingat sekali waktu itu saya didoakan seorang hamba Tuhan. Saya tidak tahu siapa hamba Tuhannya, saya sendiri lupa. Ya, dan saya tidak bertobat waktu itu. Saya disembuhkan itu saya anggap cuma kebetulan aja. Tapi saya sadar ya bahwa itu Tuhan memberi saya kasih karunia. Oke, sudah jam 9:11 ini. Puji Tuhan, kita sudah selesai dalam tema ini. Ada usulan katanya membahas LGBT. Wah, ini berat ini membahas LGBT ini, harus mengundang psikolog juga ini mungkin ya. Ya, nggak tahu, nanti kita akan pikirkan deh tema yang tepat. Nanti kalau ada teman-teman yang mau usul tema bisa langsung WA ke saya. Kalau nggak salah dulu Pak Hendarto juga pernah usul ya, ada satu tema apa gitu. Saya sekarang lagi lupa ini. Dulu usul tema apa aja itu. Ya, nanti saya coba ingat-ingat lagi. Oke, demikian teman. Jadi secara singkat ya, kita boleh melihat bahwa mujizat itu hanya sebagai tanda dan itu tidak bersifat kekal, dan itu tanda yang Tuhan pakai untuk meneguhkan suatu misi yang datang dari Tuhan. Jadi kita justru yang penting bagi kita adalah bukan melihat tandanya, tetapi ada misi di balik tanda. Itulah yang seharusnya saudara dan saya boleh menangkap kebenaran-kebenaran yang Tuhan mau nyatakan kepada kita semua. Ya, dan itu sudah dipaparkan semua di dalam Alkitab. Misi-misinya itu, message-nya itu semua sudah tertulis dalam Alkitab, dan saudara dan saya bisa belajar dengan baik-baik. Puji Tuhan, kita terus boleh bertumbuh dalam kebenaran demi kebenaran dan dikoreksi untuk kembali kepada Alkitab. Ya, kita akan tutup dalam doa. Dan oke, saya minta Pak Aryo ya, yang boleh tutup dalam doa. Silakan. Bapak kami yang di surga, kami sudah menutup pengajaran tentang kesembuhan ilahi, dan kami sudah mengerti betul-betul itu arti daripada mujizat, apalagi khususnya kesembuhan. Kami sudah jelas semuanya. Terima kasih Tuhan, ini sangat membantu banyak dari kami ini yang dulunya sangat melebihkan mujizat daripada Injil sendiri. Ya. Mohon Engkau mengampuni kami. Terima kasih atas pencerahan dan pencelikan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin.